Bapak Ibu Shalom, puji nama Tuhan, menyapa jemaat Tuhan lagi di hari baru ini. Doa kami kiranya berkat dan kemurahan Tuhan atas kita semua. Masih menyoal, mempercakapkan, mendiskusikan tentang iman. Memang kadangkala tidak mudah kalau bicara tentang iman. Kita kadang-kadang harus bergumul, harus belajar tentang apa itu iman. Apalagi kalau kita ditantang untuk menjalani kehidupan yang beriman. Tapi saya percaya Alkitab adalah sumber kebenaran, sumber penuntun dalam kehidupan kita. Masih dalam tema perjalanan iman orang percaya, kita akan melihat satu ayat firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham adalah salah satu tokoh iman yang diangkat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ada banyak tokoh dan juga contoh-contoh kehidupan orang beriman. Dikatakan di sana Abraham yang diangkat. Dan juga kita meyakini bersama bahwa Abraham sering disebutkan julukan atau nama predikat Bapak orang beriman. Kenapa? Karena imannya terbukti. Bukan hanya terbukti, imannya teruji. Lalu kalau kita menyoal tentang iman, seperti apakah iman itu? Ibrani 11 ayat yang ke-8 memberikan penjelasan bahwa iman itu adalah seperti apa yang Abraham alami dan jalani. Seperti apa itu? Dikatakan di sana, iman Abraham adalah iman yang taat. Firman Tuhan katakan, karena iman Abraham taat. Ketika Tuhan memberikan perintah supaya Abraham keluar dari tanah leluhurnya, dari tanah kediamannya ke tempat yang akan Tuhan berikan, dikatakan di sana Abraham taat. Iman itu bukan hanya berkata, "Ya Tuhan, aku percaya." Tetapi iman itu adalah bertindak. Iman itu taat, iman itu bergerak, iman itu patuh. Kita belajar di sini, ternyata iman bukan hanya sikap hati yang percaya, yakin, tetapi iman itu harus bertindak, iman itu harus berbuah, iman itu harus aktif. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, kita diajak ketika misalnya kita bergumul tentang suatu hal, kita punya doa, kita punya pergumulan, kita punya persoalan. Bukan berarti ketika kita berdoa dan beriman, kita tidak melakukan sesuatu apapun. Tapi ada peran kita yang harus kita kerjakan. Suatu ketika ada seorang Kristen yang datang kepada pendeta untuk didoakan supaya dia mendapat pekerjaan. Lalu sebelum pendeta ini berdoa, dia bertanya kepada orang Kristen ini, "Sudah berapa banyak lamaran pekerjaan yang kamu kirimkan?" Lalu orang ini berkata, "Saya belum mengirimkan lamaran pekerjaan sama sekali." Lalu pendeta ini mengatakan, "Kamu seharusnya berdoa, tapi juga mengerjakan bagianmu." Itulah iman. Bukan hanya sekedar berdoa dan percaya Tuhan kasih kamu pekerjaan, tapi kamu juga harus membuahkan imanmu dengan cara mengirimkan lamaran pekerjaan. Bagaimana perusahaan bisa memanggil kamu untuk bekerja, sedangkan dia sama sekali tidak menerima lamaran di mejanya? Iman itu harus berbuah. Iman itu harus bertindak. Dan seperti Abraham, iman itu harus disertai dengan ketaatan dan kepatuhan untuk mengerjakan. Kadang-kadang ada pilihan sulit, yang ini atau yang itu. Berkaca dari Abraham, iman itu adalah iman yang taat. Mungkin yang ini seolah-olah baik, indah dalam pemandangan kita, tapi kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, berarti kita harus rela untuk memilih pilihan yang lain sebagai bentuk ketaatan kita. Ada sebuah perkataan begini, karena iman kita mengalami kehidupan, dan karena iman kita menjalani kehidupan. Biarlah firman ini menolong kita semua untuk terus menapaki kehidupan kita di dalam kasih, kemurahan, dan iman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk tangan dan kasih setia Tuhan. Kami berdoa, kiranya kami semua ditolong Tuhan untuk terus ikut Tuhan, untuk terus
mengiring Tuhan dengan segala ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan. Anugerah dan berkat Tuhan kiranya atas jemaat semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.